wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nala Puspita Anggraini, kelas 4D NIM 2014 015 159. Di sini saya akan mendongeng tentang asal-usul Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik, anak dari seorang raja bernama Sungging Purbangkara dari kerajaan besar di Jawa Barat. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi memang tidak terbantahkan. Banyak raja-raja berperang hanya untuk menjadikan Dayang Sumbi sebagai istrinya. Karena sebagai sumber peperangan, akhirnya Dayang Sumbi memutuskan untuk pergi ke hutan dan hidup di sana. Suatu ketika, saat Dayang Sumbi sedang menenun benang, akhirnya pintalan benang tersebut terjatuh. Karena Dayang Sumbi sangat malas mengambilnya, dia berkata, "Barang siapa yang dapat mengambil benang pintalan tersebut akan dijadikan suami." Tiba-tiba seekor anjing datang mengambil pintalan benang tersebut. Anjing tersebut bernama Tumang. Anjing tersebut sebenarnya bukan anjing biasa, konon dia adalah keturunan dewa. Karena telah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang dan dikaruniai seorang anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan, gagah perkasa, dan sakti. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya yang ternyata dia adalah ayah kandung Sang Kuryang. Namun dia tidak tahu karena ibunya sengaja merahasiakannya. Suatu ketika, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu. Kemudian Sang Kuryang berkata, "Bu, saya akan membawakan hati rusa untukmu, Bu," janji Sang Kuryang. "Guk, guk, guk," gonggong Tumang. "Ya, hati-hati di jalan ya, Nak." Akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang mulai berburu di hutan. Dia berburu seekor rusa. Setelah berburu seharian tanpa hasil, Sang Kuryang khawatir akan membuat ibunya kecewa. Tanpa pikir panjang, dia mengambil panah dan menembakkannya ke arah Tumang dan kemudian mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Sampai di rumah, Dayang Sumbi dengan gembira memasak hati itu dan memakannya. Setelah itu, ia teringat oleh Tumang. Ia bertanya kepada Sang Kuryang di mana Tumang berada. Sang Kuryang yang akhirnya tidak bisa berkelit, akhirnya jujur mengakui bahwa Tumang telah tewas karena panah dan hatinya telah diserahkan kepada ibunya untuk dimasak. Sangat marah. Kemudian dia mengambil centong nasi dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang dan terluka sangat parah. Kemudian Sang Kuryang berkata, "Aku sangat kecewa sama Bunda. Tumang hanya seekor anjing jantan, bukan lebih." Kemudian Dayang Sumbi mengeluarkan air mata sambil berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, anakku." Kemudian Sang Kuryang menjawab, "Sudah, aku akan pergi untuk mengembara. Kumohon Bunda jangan memperdulikan aku lagi. Sekali lagi, maafkan aku, Bunda." Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Demi menenangkan perasaannya, Dayang Sumbi akhirnya bertapa. Dari ketapaannya, Dayang Sumbi diberikan umur panjang dan awet muda. Dia berdoa agar suatu saat bertemu dengan anaknya kembali. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang mengembara, akhirnya ia pulang untuk kampung halamannya. Setelah sampai di kampung halamannya, dia kaget karena sudah berubah total. Kemudian ia bertambah kaget karena ia bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain tidak bukan adalah Dayang Sumbi. Karena sangat
pesonanya dengan kecantikan Dayang Sumbi, akhirnya sang Kuryang ingin melamarnya. Maukah kamu menikah denganku walau dengan pertemuan yang sangat singkat ini? Dengan perasaan yang sama, Dayang Sumbi menjawab, iya, aku mau. Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan akan menikah di waktu yang cepat. Suatu hari, sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya untuk berburu. Sebelum berburu, sang Kuryang meminta tolong untuk mengikat kepalanya. Kemudian Dayang Sumbi kaget, ada bekas luka di kepalanya. Bekas luka itu mirip sekali dengan bekas luka anaknya. Kemudian Dayang Sumbi berkata, "Hah, dengan luka di kepalamu sepertinya aku pernah kenal denganmu. Kamu dapat luka itu dari mana?" Kemudian sang Kuryang menjawab, "Aku dapat luka ini waktu aku pergi berburu 5 tahun yang lalu." Lalu sang Kuryang pergi ke hutan. Dayang Sumbi berpikir, apakah benar dia anakku? Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Aku akan membatalkan pernikahan tersebut. Setelah sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara dengan sang Kuryang. "Mas lelah? Sudah jelas-jelas aku lelah. Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin membatalkan pernikahan kita." "Hah? Kenapa kamu membatalkan pernikahan ini?" "Karena dari bekas luka di kepalamu, kau adalah anakku. Tidak mungkin. Kalau kau memang ibuku, kau pasti sudah tua." Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui dan hanya dianggap angin lalu saja. Kemudian setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana membatalkan pernikahan sang Kuryang. Setelah berpikir, dia mengajukan 2 buah syarat kepada sang Kuryang. Yang pertama, Dayang Sumbi ingin supaya sungai Citarum dibendung. Dan yang kedua adalah meminta sang Kuryang untuk membuat perahu yang sangat besar untuk menyeberang sungai dan diselesaikan sebelum fajar tiba. Sang Kuryang menjawab pertanyaan dari Dayang Sumbi. "Baik, aku akan penuhi syarat darimu sebelum fajar tiba. Apabila aku memenuhi syarat keduamu, aku akan menikah denganmu. Apabila aku tidak memenuhi syarat keduamu, aku akan membatalkan pernikahannya." Dengan kesaktian yang dimilikinya, sang Kuryang mengerahkan temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari sang Kuryang. Alangkah terkejutnya bahwa pekerjaannya akan selesai. Kemudian Dayang Sumbi meminta bantuan masyarakat untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan ayam-ayam berkokok. Halus beriang mengira hari akan segelapan. Kemudian mereka pun segera berlari dan bersembunyi masuk ke dalam tanah. Kemudian sang Kuryang sangat kesal karena usahanya telah gagal. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung sungai Citarum dibuangnya ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Danau Telaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu yang dibuatnya terlempar jauh dan telungkup. Dalam sekejap berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi memohon pertolongan Sang Hyang Tunggal dan akhirnya menjadi sepuntung bunga jaksa. Sang Kuryang terus mencari Dayang Sumbi hingga sampai ke ujung berung dan tersesat ke alam gaib. Tersebut dapat diambil nilai moral, yaitu janganlah suka berbohong, apalagi terhadap orang tua kita sendiri, dan berhati-hatilah dalam berbicara. Sebaiknya berpikir dulu baru berbicara. Jaga emosi, jangan sampai menyakiti atau membunuh binatang yang tidak bersalah. Terima kasih. Sekian.